Setelah studi kelayakan, misalnya proyek itu dinyatakan layak, dilanjutkan dengan tahapan berikutnya berupa desain atau tadi kamu sebutkan perencanaan. Setelah jadi desainnya, ya, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan atau construction. Ya. Konstruksi selesai, ada serah terima ya. Kamu mungkin kemarin ada istilah serah terima, itu ada istilah PHO, ada lagi istilah FHO. Seperti itu. Setelah diterimakan, bangunan itu dioperasionalkan. Dan tentunya dirawat ya, operasional dan maintenance. Kalau ada evaluasi, oke silakan. Kurang lebih setiap proyek itu akan melewati tahapan-tahapan seperti ini. Kalau procurement, itu mungkin ada di sini. Nah, mungkin ya, contoh ketika desain, kita perlu konsultan. Berarti di sini ada procurement untuk konsultannya, pengadaan konsultan. Ketika construction, kita perlu kontraktor sama konsultan supervisi atau MK. Berarti ada procurement di sini, pengadaan PBJ istilahnya, pengadaan barang dan jasa yang kamu pahami. Nah, gitu ya. Seperti itu ya. Siapa tadi nih jawabannya? Oke, menurut saya udah betul sih. Tapi kalau boleh dirangkum seperti ini ya. Iya, Pak. Oke. Kamu siapa tadi nama? Astri, Pak. Astri, oke. Terus silakan kamu tunjuk teman kelas lain, nomor berapa? Kelas berapa? Kamu 4 MRK 3 ya. Silakan kamu tunjuk 4 MRK 7, nomor berapa? 4 MRK 7, nomor. Silakan kamu tunjuk, atau nama boleh. Silakan. Yang terlihat, Pak ya, ini Ya. ada nomor MRK 7 absen 18 ini, Pak. Oh, tahu kamu siapa? 4 MRK 7 nomor 18. Siapa? Nuzi ini, Pak. Siapa? Nuzi. Oh, Nuzi. Iya. Oke, silakan. Mana Nuzi? Halo Pak, ya. Oke. Nuzi siapa namanya? Nuzilatu Sakinah, Pak. Nuzilatu Sakinah. Oke, sekarang coba kamu plotting ya. Tadi ada istilah kecelakaan kerja Ya. sama kegagalan konstruksi. Kalau kegagalan konstruksi, kamu udah pahamin ya. Kemarin ketika kita mengacu ke Undang-Undang Jasa Konstruksi, kegagalan konstruksi atau kegagalan bangunan ialah suatu kondisi di mana bangunan itu roboh. Ya. Tapi tidak hanya roboh, tidak berfungsi pun kita sebut sebagai sebuah kegagalan konstruksi atau bangunan. Posisinya di mana di life cycle ini? Kalau menurut saya ya Pak ya, Ya. di konstruksinya sama di operasi OM. Ya. Berarti kalau menurut siapa tadi, Susi? Nuzi, Nuzi. Nuzi ya. Ada di sini sama ada di sini ya. Iya Pak. Ya. Kegagalan bangunan. Saya sebenarnya sepakat dengan pendapat kamu ya, bahwa yang namanya kegagalan bangunan itu tidak hanya kalau mengacu ke Undang-Undang Jasa Konstruksi, kegagalan bangunan itu terjadinya hanya di sini setelah serah terima. Terjadinya di sini kegagalan bangunan. Kalau menurut Undang-Undang Jasa Konstruksi. Ya. Kalau di sini istilahnya itu lebih biasanya disebutkan dengan kecelakaan kerja. Ya, kalau menurut Undang-Undang Jasa Konstruksi. Meskipun saya sebenarnya sepakat bahwa posisinya itu adanya di sini. Tetapi oke lah, sementara kita ikutin apa yang ada di Undang-Undang Jasa Konstruksi ya. Bahwa kegagalan konstruksi itu adalah sebuah kondisi bangunan, bisa dia roboh, tidak berfungsi sebagian setelah diserah terimakan. Kalau kita ngomong serah terima kan berarti handover. Ya. Serah terima berarti final handover. Ya. Serah terima akhir ya, STA. Kalau ini serah terima kayak gini kan kelihatannya ya. Siapa tadi? Nuzi kemana Nuzi ya?
Oke, Astri Indah Maulidia. SOP singkatannya apa, Astri? Pernah dengar singkatan SOP? Iya pernah Pak. Apa itu? Standar operasional prosedur. Pak. Betul sekali. Artinya standar operasional prosedur. Jadi kayak contoh mau ngangkat PCI girder itu ada prosedur standarnya. Ya harus dibuat dulu ya, seperti itu ya. Fanny Walex. Mana Fanny Walex? Iya, Pak. Terdengar Ini, suara Pak. saya, Fanny? Ya, oke. Dengar, Pak. Kamu di mana kamu? Di rumah? Saya di rumah, Pak. Oke. Tahu ya tadi SOP apa? SOP Tahu, Pak. apa tadi singkat? Standar nasional produser, Pak. Prosedur, ya, Pak. Ya, oke. Standar operasional prosedur ya, Fanny ya? Iya, Pak. Fanny, kamu yang sabar ya, harus ikutin kuliah ya. Ini mungkin minggu depan kita udah kayaknya kosong ya. Kayaknya Iya, kosong Pak. karena tanggal 17 itu kalau nggak salah udah mulai UAS ya. Tapi nanti kabar berikut selanjutnya akan saya berikan via WA ya. Ada kuliah lagi atau enggak ya. Tapi yang paling penting nanti di akhir kuliah, ikutin sampai di akhir kuliah malam ini ya. Saya akan coba share terkait topik-topik yang bisa dijadikan TA ya. Di antaranya sebenarnya kayak kegagalan konstruksi ini bisa juga dijadikan sebagai objek TA. Itu ya. Ya. Oke, saya kembali lagi ke share screen lagi. Oke, boleh videonya dimatikan. Nanti saya minta nyalakan lagi ya. Ya, ini contoh girder ya, box girder LRT. LRT singkatannya apa? Ada yang tahu? Nanti coba dicari ya. Ini LRT ini dikerjakan oleh Vika ya. Dan VSL sebagai subcontracting girdernya. Ini kontraktor besar ya, Wika sama VSL. Kalau kamu bisa kerja di VSL bagus ya. Berikutnya lagi ambruknya launching gantry double track. Jakarta juga ya. Februari 2018. 2018 banyak sekali terjadi kecelakaan ya. Ini ya. Ambruknya launchernya yang ambruk ya. Jadi launcher ya. Nomor 4 ada lagi, kita cari yang 4 jebolnya turap underpass Bandara Jakarta. 2018 juga. Ya. Sekitar Januari Februari itu banyak sekali kecelakaan. Kemudian ada lagi ambruknya Begisting Pierhead ini. Di tol Becak Ayu ya. Becak Ayu Jakarta ya. Bekasi ya. Becak Ayu sama. Kemudian Maret 2018 jatuhnya besi di proyek Rusun Pasar Rumput ya. Ini. Kemudian robohnya Bokalvet Jalan Tol Manado Bitung. Ini waskita juga ini. Bokalvet ya. Besi, kalau dia bisa berfungsi dengan baik dengan beton, ya dia akan terjadi aksi komposit. Tapi kalau nggak ada aksi komposit, besi itu kayak benang saja. Seperti yang pernah saya sampaikan minggu lalu, insya Allah ya. Kemudian ambruknya jembatan Cincin Lama Tuban. Ini jembatan lama. Nah, kalau ini mungkin kecelakaan kegagalan bangunan ini, ya, karena kan bangunan udah dimanfaatkan ya, mungkin ini udah dibangun udah lama sekali ini ya. Ya, jembatan coba kita baca ya. Peristiwa ini juga ini kegagalan bangunan menurut saya. Ini peristiwa ini juga bukan merupakan kecelakaan. Ini bukan kecelakaan konstruksi, betul sepakat saya. Melainkan kegagalan bangunan. Ya. Insiden terjadi hari Selasa 17 April 2018 ya. Jembatan yang menghubungkan ini Tuban ya, siapa yang rumahnya Tuban ya. Mengakibatkan satu unit truk bermuatan limbah smelter jatuh ya. Jembatan ini dibangun tahun 78. Ya, kalau dari sisi usia udah berapa tahun tuh ya, 2018. 2018 kan ya. 2018 berarti 40 tahun ya, 40 tahun. Iya, 40 tahun ya. 40 tahun. Panjangnya 240 meter ya. Nah, makanya saya kalau tanya berapa sih life cycle-nya sebuah bangunan, nanti insya Allah akan kita coba bahas ya. Kemudian robohnya juga scaffolding, dan seterusnya. Jadi tolong dibedakan, ada istilah kecelakaan konstruksi, ini ya, sama ada lagi kegagalan bangunan. Ya. Ini tolong dipahami dengan baik posisinya di mana.
Kalau saya kembali ke papan tulis, seperti ini ya. Kalau ini kita sebut dengan kecelakaan, kita sama aja ya, bukan kerja ini harusnya ya, saya hapus saja ya. Nah ini saya hapus, ya, jadi kecelakaan konstruksi. Kecelakaan konstruksi. Di sini. Kalau ini kegagalan bangunan atau kegagalan konstruksi. Bisa dipahami ya, kalau jembatan Widang tadi di sini posisinya. Kalau yang dalam proses pembangunan, itu adanya di sini, berarti kecelakaan konstruksi. Ya, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Untuk meminimalkan risiko bahaya ini kecelakaan konstruksi, maka sebenarnya dalam proses awal di tender itu, ketika tender, peserta itu dalam dokumen teknisnya diminta untuk menyusun RKK, rencana keselamatan konstruksi. Ya, coba kamu pahami dengan baik. Untuk meminimalkan risiko terjadinya kecelakaan konstruksi, maka ketika tender ya di dokumen teknisnya kontraktor diminta untuk mensubmit dokumen tender yang diantaranya berisi RKK. RKK itu isinya apa? Ya, sebentar. Ya, harus disusun RKK ya. Apa isinya RKK? Coba saya share ya. RKK. Oke. Ya, 2 minggu yang lalu ya saya diminta untuk presentasi ya. Presentasi di Pemkot Malang terkait pengadaan barang dan jasa. Di antaranya saya sampaikan terkait dengan RKK ya. Saya tunjukkan dulu. Ya. Kembali ke sini. Untuk meminimalkan kecelakaan konstruksi, harus diidentifikasikan risiko bahaya, nah itu diantaranya dibuat dengan RKK. RKK kayak apa? Oke, saya tunjukkan. Ya, ini saya tanggal berapa ya? 2 minggu yang lalu diminta untuk refreshing pengadaan pekerjaan konstruksi di Pemkot ya. Ya, diantaranya RKK itu isinya sebentar. Ya ini. Jadi kalau mengacu, terlihat PowerPoint-nya mudah-mudahan ya. Jadi kalau mengacu ke Permen PU, Peraturan Menteri PU Perumahan Rakyat nomor 21 2019 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi, harus disusun RKK. Ini bisa kamu jadikan objek TA diantaranya RKK ini ya. Rencana keselamatan konstruksi ya. Apa itu? RKK itu ialah dokumen lengkap rencana penerapan SMK 3, Sistem Manajemen Keselamatan Kerja ya, yang merupakan satu kesatuan dari dokumen kontrak ya. Oke, isinya RKK itu ini. Jadi sekali lagi, ini bisa kamu jadikan sebagai objek penyusunan TA kamu. Ya, rencana keselamatan konstruksi atau RKK isinya apa? Ya, kalau berarti kamu nyusun ini. Bab ini yang kamu A, B, C, D, E harus kamu susun ini. Misalnya rencana keselamatan konstruksi proyek apa ya. Ya, yang akan saya bahas detail sementara ini untuk kali ini ialah tentang yang B. Perencanaan keselamatan konstruksi. Mengidentifikasikan bahaya, menilai risiko dan mengendalikan risiko tersebut ya. Sekali lagi kalau ada yang tertarik ambil ini bagus ya. Ya. Ini yang harus kamu buat, diantaranya ialah kamu menyusun HIRATS. Ini.
HIRAS. Hazard Identification Risk and Determining Control. Apa itu? Sebuah matrik untuk mengidentifikasikan risiko bahaya, dan menentukan bagaimana mengendalikan risiko itu. Kalau bahasa Indonesianya disebut dengan IBPRP, identifikasi bahaya. Ini kan hazard identification, ya. Penilaian risiko, risk, ya, dan pengendalian, kontrolnya, seperti itu. Contohnya bagaimana? Contohnya coba kamu perhatikan. Jadi format IBPRP itu kurang lebih seperti ini. Ada deskripsi risiko, ada penilaian tingkat risiko, ada penilaian sisa risiko. Deskripsi risiko terdiri dari uraian pekerjaan. Ini ya berdasarkan WBS kamu, ya, dari WBS kamu masing-masing item kamu deskripsikan, ya, risikonya. Contoh misalnya nomor 2, pekerjaan penggalian, ya. Identifikasi bahayanya, ini item kerjanya lah galian sepanjang 1 km, coba kamu bayangkan, lebar 1 meter, jenis tanah gembur. Kalau pekerjaan ini identifikasi bahayanya kurang lebih apa? Tanah itu kan bisa longsor karena tanahnya gembur, ya. Kalau longsor, jenis bahayanya apa? Tertimbun. Kalau orangnya bisa tertimbun, orang bisa meninggal, mungkin seperti itu, ya. Ini kamu identifikasikan. Persyaratan pemenuhannya dilihat peraturan Menteri Tenaga Kerja, ya. Pengendalian awalnya apa? Jadi misalnya kamu bayangkan, ya, ini buat saluran seperti ini, ya, seperti itu, ya. Lebar 1 meter, lebarnya 1 meter, ya. Nah, kalau ini berarti tingginya kurang lebih ya harus misalnya 2 meter lah, ya. Misal 2 meter. Sepanjang 1 kilo. Ya. Resikonya tanahnya gembur ini kan kalau ada orang gali misalnya di sini gitu, ya. Kalau ini longsor, orang ini bisa tertimbun. Ya. Tertimbun ini, ya. Efek terburuknya ialah meninggal. Ya. Pengendalian awalnya bagaimana? Sebelum di pengendalian awal ini, kita nilai dulu risikonya. Jadi penilaian tingkat risiko, TR. Ya, tingkat risiko itu merupakan perkalian daripada kemungkinan, atau F, dikalikan dengan tingkat keparahan. Ya. Jadi F kali A, nanti ada nilainya. Baru dari nilai itu akan kita klasifikasikan apakah dia termasuk tingkat risiko nanti terbagi 3. Ada risiko kecil, ada risiko menengah, ada risiko besar. Seperti itu. Nilainya kayak apa? Nanti di slide berikutnya. Ya. Yang perlu kamu pahami di sini ada kemungkinan, probabilitas. Kemungkinan tanah ini longsor. Ya. Mungkin apa enggak? Ya, itu kita nilai. Ya. Kemungkinan ini nilainya 1 sampai dengan 5. Kapan nilainya 1, kapan nilainya 5, ada di slide berikutnya. Kemungkinan. Kemudian keparahan. Kalau longsor, bagaimana tingkat keparahan akibat yang timbulkan? Sama, ini nilainya 1 sampai dengan 5. Kemungkinan sama tingkat keparahan. 1 sampai dengan 5 itu bagaimana penilaiannya? Kita perhatikan, ya. Contoh di sini ialah 3 sama 5. Kita kalikan 3 sama 5, 15. 15 masuk besar, nanti ada matriknya. Ya. Kita lanjut, ya. Ini contohnya tadi kalian, ya. Ini penilaiannya. Penetapan tingkat kekerapan, probabilitas. Nilainya tadi kan 1 sampai dengan 5. 1 itu kalau kemungkinannya hampir tidak pernah terjadi. Kalau 5, hampir pasti terjadi. Kapan dikatakan hampir tidak pernah terjadi? Jika dapat terjadi kecelakaan saat melakukan pekerjaan pada beberapa kondisi tertentu. Ya. Kemudian kemungkinan terjadinya kecelakaan lebih dari 3 tahun terakhir. Jadi selama 3 tahun itu nggak pernah ada kejadian seperti ini. Tetapi setelah 3 tahun ada, itu kita sebut hampir tidak pernah terjadi.
Kalau 5 hampir pasti terjadi itu definisinya apa? Besar kemungkinan terjadi kecelakaan saat melakukan pekerjaan. Kemungkinan terjadinya kecelakaan lebih dari 2 kali dalam 1 tahun. Jadi kalau punya data kejadian seperti itu dalam 1 tahun itu pernah terjadi 2 kali, ini bisa kita nilai 5. Hampir pasti terjadi. Jadi skornya 1 sampai dengan 5. Tingkat kekerapan, probabilitas, kemungkinan terjadinya. Tingkat kekerapan ini probabilitas atau kemungkinan terjadinya. Ya, nilainya 1 sampai dengan 5. Ya. 1 paling rendah hampir tidak pernah terjadi sampai hampir pasti terjadi. Ya. Berikutnya tingkat keparahan. Nah, ini tingkat keparahan itu sama nilainya 1 sampai dengan 5. 5 itu apa? 5 itu tingkatnya sangat parah ya. Artinya skala konsekuensinya kita perhitungkan manusia, peralatan, material. Artinya ketika terjadinya insiden itu apa dampaknya terhadap manusia? Kalau timbul akibatnya menyebabkan fatality lebih dari 1 orang meninggal dunia atau lebih dari 1 orang cacat tetap, maka ini kita kasih nilai 5. Atau kalau menyebabkan terdapat peralatan utama yang rusak ya, total lebih dari 1, mengakibatkan pekerjaan berhenti selama lebih dari 1 minggu, ini nilainya 5. Atau kalau material, jadi salah satu terjadi, kita kasih nilai 5. Bisa dipahamin ya. Kalau nilai 1 apa? Ini, 1 itu akibatnya terdapat hanya nggak ada yang meninggal, hanya cukup pakai P3K. Tidak ada kehilangan waktu kerja. Terdapat 1 peralatan yang rusak, ya, memperbaikinya kurang dari 1 hari. Tidak mengakibatkan peristiwa itu kita nilai 1. Oke. Nah, ini penerapan tingkat risikonya. Jadi keparahan dikasih nilai 1 sampai dengan 5, probabilitas 1 sampai dengan 5. Nah, kita nilai aja 1 kali 1, 1. 5 kali 5, 25. Nah, ini kita lihat ya. Ada yang warna hijau, ada yang warna kuning, ada yang warna merah. Jadi kalau hijau, kalau tingkat risikonya itu hanya maksimum 4, kita katakan risikonya kecil. Ini ya. Kalau 5 sampai dengan 12, sedang. Kalau 5 risiko besar. Bisa dipahami. Seperti itu. Coba saya escape ya. Start ya. Saya kembali lagi ke sini lagi. Ya. Nah, makanya di sini nilainya 15 ya. 3 kali 5, 15 besar ya. Nah, sekarang apa sih gunanya IBRP itu? Nah, kamu udah tahu besar, bagaimana caranya besar ini menjadi menengah, ya. Besar ini menjadi kecil ya. Nah, untuk itu perlu dipasang turap ya. Perlu dipasang rambu peringatan bahaya longsor. Jadi yang tadi kayak gini ya, berdasarkan identifikasi ini, oh di sini perlu dipasang turap ya, supaya tidak longsor ya. Di samping itu dikasih rambu ya, contoh ya, seperti itu. Nah, nanti yang nilainya 15 ini harapannya berkurang menjadi yang besar ini harapannya berkurang di sini menjadi di sini ya. Menjadi menengah atau menjadi kecil. Seperti itu. Ini kamu lakukan terhadap semua item kalau kamu ambil TA. Ya. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Mau bertanya, Pak. Ya, oke, silakan. Untuk tabel kemungkinan dan apa tadi namanya dan kemungkinan sama tingkat keparahan. Ya, itu apakah bisa berbeda-beda setiap proyek? Soalnya kemarin waktu belajar di PKL itu kemungkinannya dalam rentang waktu per bulan. Jadi sebulan misalnya angka 5 itu per bulan ada 4 kali seperti itu, Pak. Ya. Ada kemungkinan setiap perusahaan beda-beda ya. Tapi yang paling aman kamu ikutin peraturan Menteri PU ini. Seharusnya seperti ini karena ini udah standar. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya. Jadi kalau kamu ambil TA tentang penyusunan RKK, penyusunan HIRATS, jadi kamu hanya perlu 1 WBS, ya,
perlu metodenya bagaimana, ya. Baru kamu identifikasikan risiko, kamu nilai tingkat keparahannya, kamu nilai tingkat frekuensinya, berapa tingkat risikonya, kamu kategorikan bagaimana pengendalian. Di akhirnya kamu harus bisa hitung berapa kebutuhan biaya untuk K3 itu. Bisa dipahami? Bisa Pak, terima kasih Ya. Pak ya. Oke, seperti tingkat keparahan ya. Ya, 4 MRK 6. Tadi 4 MRK 6 belum ada yang saya tanyakan ya. 4 MRK 6 siapa ya? Yang videonya nggak nyala aja ya. 4 MRK 6. Oke. 4 MRK 6 nomor 18 ya. Dia kayaknya memanggil-manggil ya. Tunjuk saya Pak, tunjuk saya gitu ya. 4 MRK 6, 16 siapa tadi? Virus Pak. Virus. Mana Enggak, virus? ini iya. Oke, siapa? Virus ya? Iya. Ya, Rus, gini, tadi kan ada untuk menilai tingkat risiko ada 2 variabel ya. Satu frekuensi terjadinya peristiwa atau risiko itu, risiko bahaya. Yang ketiga adalah tingkat keparahan. Yang paling gampang ilustrasinya gini, kata virus ya tadi ya. Di jalan itu, misalnya di perempatan jalan, dipasang traffic light. Satu ya. Yang kedua, kamu naik sepeda motor itu pakai helm. Ya. Sekarang saya tanya, traffic light itu hubungannya dengan probabilitas terjadinya kecelakaan atau tingkat keparahan. Demikian juga helm. Virus. Iya, Pak. Ya, silakan. Bisa mengerti pertanyaan saya ya? Bisa, Pak. Ya, Iya. jadi tingkat risiko itu kan perkalian antara kemungkinan terjadinya sebuah bahaya, probabilitas, sama tingkat keparahannya. Ya. Iya. Ya. Oke, silakan kamu jawab. Jadi kalau traffic light itu untuk mengurangi probabilitas terjadinya kecelakaan atau untuk mengurangi tingkat keparahan terjadinya kecelakaan. Mengurangi, Pak. Mengurangi apa? Iya. Mengurangi tingkat kecelakaan, Pak. Tingkat kecelakaan ini Iya. probabilitas apa tingkat keparahan? Kamu tahu probabilitas ya, kemungkinan. Probabilitas, Pak. Tetap Probabilitas. kalau keparahan tetap parah, Pak, kalau kecelakaan, Pak. Tapi Ya. probabilitasnya bisa turun dengan Ya. dan Ya. Betul jawaban kamu ya, siapa Pak Virus ya. Jadi traffic light itu ialah upaya untuk mengurangi kemungkinan atau probabilitas terjadinya kecelakaan. Ya. Tapi tidak bisa kita kurangin sampai 0. Iya, Pak. Ya, sehingga tetap yang namanya kecelakaan itu selalu ada kemungkinan terjadi. Nah, sekarang kalau isinya di mana? Tadi yang kita banyak cerita masih di kecelakaan konstruksi ya. Sekarang kita ngomong kegagalan bangunan ya. Kegagalan bangunan itu telah diserah terimakan. Ya. Terkait kegagalan bangunan ini, saya kasih contoh ya, apa yang pernah saya lakukan. Oke, ini saya stop share dulu. Karena sekarang sejak tahun 2018 ya, K3 ini menjadi sebuah hal yang sangat penting. Orang mulai sadar ya, karena sejak terjadinya banyak kecelakaan di konstruksi Indonesia. Makanya setelah itu di BUMN itu ditambah direktur terkait dengan K3, direktur K3. Dulu nggak ada itu direktur K3 ya. Ya, sebentar, ada di materi aja, oke. Ya, sekarang kita ngomong kegagalan bangunan, kegagalan konstruksi. Ya, mungkin yang beberapa waktu yang lalu sempat saya kasih contoh tangki air ya. Sekarang ini saya kasih contoh gedung yang udah berfungsi, udah diserah terimakan. Ini bisa kamu ambil sebagai objek TA juga sebenarnya. Nah, ini.
terlihat word-nya ya. Andi tadi 4 MRK 0 nomor 4 ya, 04 ya. Ya Andi ya. Andi Wijaya. Iya, Pak. Oh, kamu tunjukin video kamu. Kamu kok rambutnya panjang sekali ya? Gimana Andi? Oh Andi, oh kamu udah potong rambut ya? Udah gondol, Pak. Oh gitu. Iya, Kenapa dipotong? Kamu bagusan panjang kamu. biar Tapi beda. kalau panjang itu tingkat apa? Kemungkinan kamu dijahilin orang rendah. Iya. Oh iya, Pak. Oh gitu. Oke, Di, kamu di mana, Di? Di Malang, Pak. Kamu asli Malang? Di kosan, Pak. Oh, kos-kosan ya. Sekitar. Berarti banyak di kos-kosan ya, semua ya. Hampir semuanya ya. Jaga Iya. kondisi ya. Sekarang COVID lagi naik lagi, banyak berdoa ya. Patuhin protokol kesehatan, banyak berdoa ya. Selalu banyak berdoa ya. Ya, ini saya kasih contoh. Ini bisa kamu ambil TA kamu kayak gini bisa juga ya. Contoh ini ya. Laporan investigasi dan rekomendasi tindak lanjut struktur gedung kesejahteraan PT Meiji Indonesia. PT Meiji Indonesia ini perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Salah satu produknya itu Sonsi. Ya. Nama obat-obatan yang terkait seperti itu ya. Ini pada tahun berapa ini? 2016 ya. Itu sempat minta tolong ke jurusan teknik sipil ya, Politeknik Negeri Malang untuk melakukan investigasi terhadap struktur gedung kesejahteraan. Ya, gedungnya ini udah dibangun sekitar di tahun 2016 itu umur gedungnya udah hampir 36 tahun ya. Jadi perusahaan Jepang ini punya gedung ini kepingin di-upgrade, ditingkatkan gedungnya ya. Kemudian mereka minta Poltek untuk menilai kalau ditingkatkan bangunan lama ini kuat apa enggak. Ya. Atau ekstrimnya apakah harus dibongkar seperti itu ya. Ya udah minta tolong ke Poltek Desember 2016 ya. Ini ceritanya ringkasan eksekutifnya. Jadi sehubungan dengan rencana pengembangan gedung kesejahteraan, salah satu gedung yang ada di PT Meiji ya. Maka atas permintaan PT Meiji telah dilakukan investigasi ya, oleh Poltek tanggal 28 November. Investigasi dilakukan dengan tujuannya apa? Sekali lagi kamu bisa ambil TA tentang ini ya. Kan banyak sekali kan bangunan-bangunan lama yang harus di-upgrade ya. Ini menurut saya bagus sekali ya. Investigasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan memperkirakan kekuatan kondisi struktur bangunan existing. Ya. Bangunan existing itu bagaimana? Ya, sebagai dasar untuk pemberian rekomendasi tindak lanjut. Ya. Karena bangunannya akan dikembangkan. Ya. Apakah perlu diperkuat, apakah ekstrimnya dirobohkan, dan seterusnya. Bangunan gedung kesejahteraan ini dibangun pada tahun 82 sebenarnya ya. 82 kalau 2016 ya, berarti sekitar 34 tahun usianya. Ya. Sekarang saya tanya dulu ya ke Dik, kamu sebut teman kamu, Dik. MRK 3 absen 4, Pak. 4 MRK 3 absen 4. Siapa? 4 MRK 3 absen 4. Teman kamu, sahabat kamu. Gimana, Pak? Teman kamu itu? Iya, teman satu angkatan, Pak. Oh, angkatan. Oh iya, satu angkatan banyak banget berarti kamu ya. Semua teman semua ya. 4 MRK 3 nomor 4. Atau enak Fanny aja ya, Fanny Walex ini. Fanny. Fan. Monitor Fanny. Oh, iya, Pak. Oke. Fan ini ramah sekali ya orangnya ya. Fan, kamu udah dapet struktur beton ya, struktur jembatan ya. Contoh Fan ya, gedung teknik sipil itu usia gunanya kira-kira berapa tahun? Usia guna tahu ya? Kayak manusia ini usia gunanya rata-rata 60 tahun. Kalau udah 60 tahun meninggal dia. Kalau gedung sipil, setahu kamu, Fanny Walex. Saya 30, Pak. Oke, kita pegang ya 30 tahun ya. Ya nyaris betul ya, kita pegang 30 ya. Kalau ruko-ruko berapa? Jadi kan ketika kita merencanakan biasanya orang akan tanya ya, ini rukonya didesain untuk usia berapa tahun? Kan kayak gitu ya. Iya, Pak. Nah, nanti kita akan jelaskan ke sana ya.
Coba kita kembali lagi ke uraian ini. Sebentar. Ya, jadi ini udah berusia 34 tahun ya. Berdasarkan pengamatan visual ya, yang diketahui, kita lihat ketika ngamatin visual terdapat sebagian ruangan yang bocor. Ya. Dengan kondisi ini ya, diperkirakan umur pakainya, ya, ini gedung ini perkiraan kita usia gunungnya 30 sampai 40 tahun. Ya. Kalau jika umurnya di atas 40 tahun, udah berusia 34, jadi masih tersisa 6 tahun menurut kita ya. Kemudian kita lakukan pengamatan visual ya, sampel balok ya. Kemudian hasil pengujiannya nanti bisa kamu lihat ya. Seperti itu. Sampai dengan rekomendasi ya. Kita tunjukkan gedungnya dulu ya. Gedungnya itu seperti apa sih? Supaya kamu ada bayangannya. Oke, sebentar. Ya. Ya. Gedungnya sederhana sebenarnya. Jadi ini kita harus banyak belajar dari teman-teman Jepang ya. Mereka tuh care sekali ya dengan bangunan mereka ya. Ini gedungnya, terlihat ya. Gedungnya sebenarnya 2 lantai ya, sangat sederhana. Jadi gedung ini digunakan sekaligus sebagai kantin untuk karyawannya ya. Untuk masuk pabrik ini sangat ketat aturannya ya. Harus melewatin security yang sangat ketat menurut saya ya. Apalagi kalau kamu sempat masuk ke Python itu lebih ketat lagi. Nanti saya tunjukkan. Ini seperti ini, ya gedungnya seperti ini, 2 lantai, ya. Kemudian ini kita lihat kondisinya. Secara visual kayaknya bagus ya, tetapi ini ya, kalau kita kelupas finishingnya, ternyata banyak retaknya. Ini contoh ketika kita lakukan uji hammer test ya. Selimutnya kan tebal ini kita harus kupas plasternya ya, supaya kita ketemu beton aslinya. Ya ini ya, kita kupas ya. Ini kita lakukan hammer test sama UPV ya. Ini ada retak. Terlihat ini ada retak juga. Ya, baru terlihat retak ya. Usianya udah 34 tahun. Ini retak juga ya, retak. Ini uji hammer test ya. Ya. Ini retak nih, balok nih. Kalau di plaster nggak kelihatan, tapi kalau misalnya kita kelupas ada kayak gini ya, retak ya. Nah, seperti itu. Pak. Itu bayangannya bangunannya seperti itu ya. Nah, kalau denahnya kita buat, kalau kita lihat seperti ini, kita lakukan pengujian di beberapa lokasi ya. Kolomnya kita uji 4, baloknya kita uji 4 ya. Nah, ini hasil hammer testnya dan seterusnya ya. Nah, ini hasil visualnya. Kemudian kita kembali ke laporannya ya. Nah, seperti ini ya. Jadi berdasarkan pengamatan visual terhadap sampel balok tanpa finishing, baloknya kita kelupas finishingnya, ditemukan beberapa retak pada 1/4 dan setengah bentang. Jadi di 1/4 bentang dan setengah bentang itu ada retak. Pola retak yang terjadi diindikasikan sebagai retak yang disebabkan oleh kegagalan tekan pada balok. Nanti detailnya ada di lembar-lembar berikutnya ya. Hasil pengujian pada sampel kolom 4 titik bawah beton kualitasnya cukup baik ya. Sedangkan pada sampel balok 75% balok dalam kondisi sangat jelek ya, sangat jelek. Ini berdasarkan UPV ya. Di samping pengamatan visual, di samping hammer test, di samping UPV kita lakukan juga simulasi ya. Kamu boleh ambil TA dan seperti ini ya. Skrip proyek ini ya. Sehingga rekomendasinya bangunan existing kita bongkar ya kalau mau dikembangkan karena berisiko ya. Kalau jangka panjangnya harus dibongkar ya. Kalau jangka pendeknya, mereka tanya, masih bisa nggak dimanfaatkan gedungnya? Ya kita sampaikan kalau kurang lebih 1 sampai 2 tahun ke depan kalau mau dimanfaatkan ya oke, no problem. Tetapi harus dilakukan hal-hal sebagai berikut, memperbaiki retak-retak yang terjadi, ya, kemudian melakukan perbaikan pada elemen struktur yang telah dikupas, ya, memperbaiki bagian-bagian yang bocor, sama mengurangi beban mati atau beban hidup. Ya. Ini rekomendasi kita. Detailnya seperti apa? Kurang lebih kayak gini. Ini contohnya ya. Pendahuluan, hasil investigasi, simulasi komputer, evaluasi kondisi struktur existing, rekomendasi tindak lanjut. Sekali lagi, kalau ada yang tertarik mengambil TA-TA seperti ini, silakan. Ya. Ini kombinasi antara struktur sama manajemen ya.
Seperti itu. Ini tadi yang saya ceritakan. Ya, investigasi yang di lapangan yang kita lakukan apa? Sondir. Ya. Kita lakukan sondir, kita di betonnya kita lakukan hammer test, ada UPV, ada pengamatan visual. Sondir, saya tanya ke salah satu kamu ya, tanya ke siapa ya? Coba ditunjukkan video kamu. Oke. 4 MRK 7 nomor 21. 4 MRK 7 nomor 21 siapa? Iya, Pak. Mana? Siapa kamu? Perempuan ya? Safira, Pak. Ya. Tadi ada sondir ya. Kamu udah pernah praktek sondir ya? Iya, Belum? Pak. Pernah Sondir? semester 2 kalau nggak salah. Oke, semester 2. Disebut tanah keras jika kisinya berapa? Kisinya Safira. Ingat saya, Pak ya. Ya, silakan. 250. Udah 50 ya. Ya, betul. Ya, 250 ya. Jadi disebut tanah keras kalau kisinya itu di atas 250, satuannya Kilogram per ya, meter kubik. sentimeter persegi. Ya, persegi. Sentimeter persegi ya. Apa artinya? Jadi kalau kamu punya tanah dengan panjang 1 cm, lebar 1 cm, kalau dibebanin itu dia kuat menahan 250 ya. Kamu sambil ngopi ya, enak ya. Oke, no problem, nggak apa-apa. Yang lainnya silakan kalau mau buat kopi dulu ya. Oke, no problem. Jadi kayak gitu. Ya, betul jawaban kamu. Kalau boring, NSPT, kamu tunjuk teman kamu, Safira. Disebut tanah keras ketika N-nya berapa? Atau kamu? Satu kelas atau beda kelas, Pak? Beda kamu aja. Saya, Pak. Ya. Boring tahu ya? Praktek boring juga? Seingat saya enggak, Pak. Enggak ya, oke ya. Karena boring itu bor dalam ya. Karena di lapangan itu data daya dukung tanah keras itu dasarnya ditentukan oleh sondir atau oleh NSPT. Ya. Atau 4 MRK 3 nomor 10. Siapa 4 MRK nomor 10? Iya, Pak. Oh, siapa? Ista, Istarina. Iya. Disebut tanah keras ketika N-nya berapa? Yang Kita lakukan boring. Kamu pernah Yang dengar boring, pernah dengar NSPT? Standard Penetration Test? iya, Pak. Ya. Disebut tanah keras ketika N-nya lebih besar dari 500. 500. Lebih besar dari 500. 5. Iya. Kayaknya kamu mulai ngawur sekuat tenaga ya. Enggak. Ya, ketika N-nya lebih besar Iya, daripada 40, Ista. Iya, Pak. Ya, nanti belajar lagi ya. Kalau N itu nggak ada satuannya. Ya, seperti itu. Saya kembali lagi ke laporan kita tadi ya. Oke, ini. Terlihat ya. Ya, ini kita lakukan sondir. Ini hasil sondirnya. Ya, kita perbesar. Ya, lihat nih. Ini kita perbesar. Ya, disebut tanah keras. Nah, ini contoh. Ini kan 250 nih. Ya, 250 ya. Jadi tanah kerasnya itu pada kedalaman kurang lebih hampir 5 meter. Bisa dipahamin ya. Artinya kalau desain fondasi ya harus diletakkan pada kedalaman 5 meter. Harus kita, kalau telapak kan mahal penggaliannya ya, kalau sampai 5 meter di sini. Sehingga boleh pakai fondasi bore pile atau sumuran. Bisa dipahamin ya. Ini yang merah ini loh. Nah, ini tanah keras ya. Dia 250 ya, seperti itu. Nah, ini sondir di gedung itu seperti ini ya. Ya. Bisa dipahamin ya. Tapi banyak versi ya. Ada yang menyebutkan tanah keras itu kalau kisinya di atas 100 ya. Ada yang 250. Kalau saya cenderung di atas 250 ya, lebih aman. Ya, seperti itu. Ini sondirnya ya.
Kemudian investigasi struktur beton bertulangnya, bangunan existing ya. Ini kita lakukan pengujian baik berupa hammer sama UPV. Kolomnya ada 4 lokasi, kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4 ya. Kemudian baloknya gitu juga, balok 1, balok 2, balok 3, balok 4 ya. Silakan kalau ada yang ngambil TA tentang ini, alat kita punya UPV, punya hammer test ya. Ya bisa aja, misalnya objeknya gedung teknik sipil ya, kita kepingin tahu kinerjanya bangunan sipil bisa jadi. Ya, silakan. Nanti izin kalebnya pakai alat UPV-nya sekaligus belajar ya. Seperti ini. Ini hasil hammer testnya, kemarin udah saya ceritakan ya. Ini hammer testnya ya. 337,74. Kemudian hasil UPV-nya. Ini ada yang saya blok merah ya. Ini kebetulan yang analisa saya ya. Ini pakai ultrasonik. Yang merah ini betonnya jelek ya. Ini di balok 1, balok 2, balok 3, balok 4 ya. Rata-rata jelek ya. Sangat jelek bahkan ya. Di baloknya jelek. Di kolomnya ada yang jelek 1 sama cukup. Ya, seperti itu. Kemudian pengamatan visual tadi udah saya tunjukkan, ada retak-retak ya. Jadi beton kalau di plester kelihatannya nggak ada retak ya. Kamu ada pepatah tiada gading yang tak retak ya. Pernah dengar? Iya. Apa artinya? Apa artinya tiada gading yang tak retak? 4 MRK 3 nomor berapa ya? Atau 4 MRK 7 ya? Anggara 4 MRK 7. Anggara masuk nggak ya? Hadir, Pak. Oh, oke, Masya Allah. Apa artinya tiada gading yang tak retak? Nggak ada yang makhluk nggak ada yang sempurna gitu, Pak. Betul, ya. Pasti ada celahnya. Iya. Apalagi gading ya. Kalau beton, berarti tidak ada beton yang tidak retak ya. Artinya semua beton itu pasti ada retaknya ya. Tinggal retaknya itu masih batas toleransi apa enggak. Seperti itu ya. Jadi kita nggak bisa membuat beton yang tanpa retak. Pasti ada retaknya. Tapi retaknya ini yang harus kita batasi. Ya. Makanya nanti di kata pengantar skripsi kamu ganti ya. Bukan tiada gading yang tak retak. Jadi kamu ganti tiada beton yang tidak retak. Seperti itu ya harusnya ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini retak-retak seperti itu. Ya. Ya. Kemudian di samping itu kita lakukan simulasi komputer ya. Kita simulasi pakai START ya. Ini asumsinya beban hidupnya 400 kg meter persegi karena gedung itu di samping gedung pertemuan sekaligus buat kantin ya. Kita sempat makan di sana ya. Jadi makan di kantinnya sangat masya Allah teratur ya. Karena Jepang ya. Kita harus makannya dikasih, kemudian harus kita setelah makan nggak boleh meninggalkan ruang. Harus kita yang menaruh bekas tempat makan kita ke tempat cucian ya. Dan sangat bagus sekali, perlu kita tiru ya. Ini asumsi-asumsi untuk simulasi. Nah, ini pemodelan kita pakai START ya. Jadi kalau kamu ambil skripsi ini kan bagus sekali ya. Mulai kamu melakukan investigasi, kamu simulasi sampai kamu bisa prediksi. Ini mirip kayak dokter ya. Oh, indikasinya kayak ini, penyakitnya kayak ini, obatnya kayak ini. Jadi dokternya bangunan. Ini namanya kalau terkenalnya dengan istilah forensic engineering. Ya. Ini isometri struktur gedungnya. Ini kita modelkan. Ini model bebannya, berat sendiri, beban mati, beban hidup. Ya. Ini bidang M-nya, bidang momennya, kemudian ini gaya gesernya. Kemudian kita coba simulasi ini gaya aksialnya, kolom-kolomnya. Kita hitung kira-kira tulangannya kayak apa. Simulasi tulangannya seperti ini. Contoh kolom 30-30, simulasi 8D12, terpasang 8D16, aman. Ya. Kalau simulasi cukup 3D20, terpasang 3D22, aman. Tetapi yang balok Indo, ini yang dimensinya 30-60, ini balok yang besar, simulasinya ketemunya 6D22, lapangan 6, tapi terpasangnya 5D22, 4D22, kurang sebenarnya. Makanya wajar kalau di situ terjadi retak ya secara teori ya. Tapi walau alam ya sebenarnya kejadiannya seperti apa, tetapi secara teori terbukti bahwa tulangan yang terpasang itu kurang daripada tulangan simulasi ya. Ini kita evaluasi ini baru kita tentukan kira-kira penyakitnya apa ya. Nah, kita lihat ini secara teoritis ya.
Kalau ada balok retaknya seperti ini, ya, berarti ini crack in concrete beam due to increase shear stress. Ini berarti ada masalah di gesernya. Kalau kayak gini, ya. Penyebabnya apa? Ada kemungkinan dimensi baloknya kurang besar atau tulangan gesernya, sengkangnya kurang. Kalau ada seperti ini. Sama ini juga. Ya. Sekarang hingga kamu tahu, oh ini penyakitnya ini, kurang lebih penyebabnya ini, nanti obatnya apa, yang harus kita cari. Berikutnya, crack in concrete beam due to corrosion. Kalau kayak gini, letaknya mendatar ya di bawah, ini ialah retak akibat karena due to corrosion, karena korosi. Ya. Kenapa? Karena penutup betonnya kurang. Ya. Kalau dilihat dari atas atau dari bawah kayak gini ya, crack dari bawahnya, parallel to main steel, tulangan utama, karena ada korosi. Kemudian kalau kayak gini, penyakitnya, berarti ini crack karena bending ya, berarti tulangan utamanya kurang, apa dimensi balok di tengahnya kurang. Seperti itu. Kalau yang kita temuin di kasus ini seperti ini, ya, makanya kita mencocokkan apa yang terjadi di lapangan dengan teori sehingga kita bisa menduga. Kita hanya bisa menduga ya. Oh, ini retak karena compression failure, karena kegagalan tekan. Ya, ini sama cara teorinya. Ini ya. Ini bisa ya, retak dan seterusnya ya. Yang bersamaan dengan atas ya. Nah, ini kita lihat retaknya kan kayak gini ya. Berada di setengah bentang. Ya, teorinya kayak gitu, kita bisa menyimpulkan crack due to compression failure in beam. Jadi, retak ini itu mirip dengan retak dengan retak ini. Jadi, retak yang disebabkan kegagalan tekan ya, in beam. Jadi di sini tekan kalau balok ini mengalami tekan yang bagian atas kan. Yang bawah mengalami tarik. Jadi kegagalan tekan. Jadi betonnya di sini mutunya jelek bisa jadi ya. Sehingga hancur ya yang di atasnya. Seperti itu. Ini mirip seperti yang terjadi di kasus proyek ini ya, di gedung ini. Seperti itu. Oke. Ini ya. Ya. Kemudian pengujian beton hasilnya tadi hammernya bagus tetapi UPV-nya jelek. Ya. Kemudian evaluasi umur. Tadi yang dijawab oleh Fanny Walex ya bahwa gedungnya ini 30 tahun ya. Menurut saya betul juga ya, betul tahun. Tetapi kita lihat ya, teori mana? Ini teori, beberapa teori ya. Jadi kalau ada bangunan beton bertulang ya, bangunan itu berada di lingkungan kering ya, dilindungi dari ini, umur pakainya bisa mencapai 60 tahun. Ini menurut profesor ini ya. Beton bertulang juga bangunannya, kondisi lingkungannya basah, ya, pemeliharaan buruk, bocor, ya, bangunan hanya usia pakainya 40 tahun, ya, dan seterusnya. Ya. Kalau menurut peraturan kita, antaranya arsitek ya, ini membawa arsitek, Ikatan Arsitek Indonesia memperkirakan kalau beton bertulang itu usianya antara 60 sampai 90, tapi dia tidak memperhitungkan kondisi lingkungan sekitar ya. 60 sampai 90. Kemudian juga ada yang menyatakan 60. Kalau jembatan itu 50 tahun. Tapi kalau jembatan bentang panjang, jembatan penting kayak contoh Suramadu itu didesain dengan usia guna 100 tahun ya. Tuh. Ya. Kalau menurut apa ini MAPI, Masyarakat Profesi Penilai Indonesia, kalau ada bangunan ini konstruksi beton bertulang ya. Nah ini contoh tadi kan di bangunan Puruk Miji itu kondisi lingkungannya basah ya, ada bocor ya. Ini perkiraannya 40 sampai 30 sehingga kita merekomendasikan ya bangunan itu usianya 30 sampai 40 tahun. Kalau sekarang udah 34 masih tersisa 0 sampai 10 tahun. Berdasarkan simulasi ya, dan seterusnya, rekomendasinya apa? Yang diminta mereka rekomendasi ya dengan mempertimbangkan adanya retak struktural pada balok ya. Kemudian pengujian, kemudian umur sisa, dan hasil simulasi, maka pada jangka panjang direkomendasikan bangunan itu kita bongkar ya. Kalau mau mendingan bangun baru aja.
seperti itu. Tapi mereka minta, ini kan nggak bisa langsung kita bongkar ya. Nah, 1 tahun ke depan bagaimana kita kasih rekomendasi ini, ya, memperbaiki retak-retak, ya, melakukan perbaikan dan seterusnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Kalau ini kembali ke papan tulis ke kita tadi di awal, berarti dia posisinya ada di sini. Jadi bangunan itu sudah berusia ini ya 32 tahun. Ya, padahal usia perkiraan dia 40 tahun. Kan kayak gitu ya. Sorry tadi 34 tahun ya. 34 tahun ya. Jadi masih ada sisa berapa dia? Sekitar 6 tahun. Demikian ya. Kita itu apa menyebutnya? Kita sebut kegagalan bangunan. Ya. Jadi malam ini kita dapat istilah kecelakaan konstruksi sama kegagalan konstruksi. Ya. Tolong dipahami dengan baik dengan life cycle yang ada di papan tulis ini. Silakan kalau mau kamu screenshot. Ya, hampir jam 9 ya. Saya minta waktu lagi sampai maksimum 15 menit lagi ya. Kita coba share terkait dengan topik-topik yang bisa dijadikan TA. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nggak saya ada? Mau tanya. Oke, silakan. Ya, kamu siapa? Fitri, Pak. Fitri, baik Fitri. Tadi kan itu kan retak, Pak, di usia 34 tahun. Nah, itu mulai retaknya tuh dari umur berapa ya, Pak? Mulai ketahuan retaknya itu. Jadi gini, Fitri ya, tadi saya bilang ya, yang namanya tidak gading yang tidak retak. Bisa dipahami? Demikian juga, tiada beton yang tidak retak. Ya. Kalau kita ngomong struktur itu ada, kalau ngomong grafik itu ada elastisitas. Contoh yang paling gampang saya gambarkan karet. Coba bayangkan karet ya. Karet itu kamu putus ya, kemudian kamu tarik. Ya. Ada kondisi tarikan tertentu, ketika tarikan dilepas, karet akan kembali ke posisi semula. Kemudian coba kamu tarik lagi, tarik terus. Ada suatu kondisi tertentu, sampai misalnya udah melar, kamu lepas, karetnya nggak kembali lagi. Ya, sama di beton itu kan ada tulangan ya, tulangan khususnya di bawah. Ya. Tulangan itu kan fungsinya mirip kayak karet, ada elastisnya ya. Bisa dipahami? Jadi bisa. ada elastisnya. Ketika tulangan itu dibebanin, ada suatu kondisi dia kalau bebannya nggak ada, dia akan kembali. Tapi ada satu kondisi karena umur, fatigue ya, capek. Ya. Kalau ditarik terus kan capek, ya, fatigue ya. Apalagi kayak berulang, terus ada satu kondisi, meskipun bebannya itu udah nggak ada, dia itu akan melar. Akan terus melar. Ya. Yang bahaya itu kalau melar sampai akhirnya putus. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, artinya ketika kita kepingin tahu kapan retak itu terjadi, ya, yang di awal ya pertama kan kita udah desain ya. Yang pertama dicek dulu lendutannya. Ketika udah selesai dibangun ya, tapi jarang orang yang mengecek ya. Kalau nggak ada lendutan ekstrim biasanya dianggap nggak ada masalah ya. Seperti itu. Ya. Artinya pesan moral yang kita dapatkan di mata kuliah ini kan kamu nanti insya Allah akan bekerja di industri konstruksi ya. Industri yang banyak uangnya, tetapi dalam tanda petik berisiko tinggi. Ya. Sehingga apakah kamu posisinya sebagai owner, atau sebagai konsultan, atau sebagai kontraktor, kamu harus punya awareness, kepedulian terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan konstruksi, kemungkinan terjadinya kecelakaan bangunan, kamu harus aware. Tadi kamu udah pahamin bagaimana untuk meminimalkan terjadinya kecelakaan konstruksi. Kamu bisa buat matrik Hirats-nya. Kamu hitung probabilitasnya. Kamu hitung tingkat keparahannya. Sehingga tahu tingkat risikonya. Kamu kendalikan dan seterusnya. Seperti itu. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Siapa nih? Anggara ya? Iya, Pak. Untuk pertanyaan singkat aja ini. Tadi kan
kerusakannya di umur 34 ya, Pak. Ya. Kalau misalnya kita asumsikan umurnya itu 30 aja, Ya. kan udah lewat 4 tahun dari umur rencana ya, Pak. Ya, Itu betul. apa berarti udah tidak tergolong kegagalan bangunan lagi ya, Pak? Ya. Jadi kembali ke undang-undang ya, istilahnya pertanggungjawaban kontraktor, pertanggungjawaban konsultan itu sampai seberapa jauh ya. Nanti coba kamu baca di undang-undang ya, siapa Anggara ya. Kamu kalau ambil TA kayak ini sebenarnya menarik ya. Kamu baca di situ pertanggungjawabannya sampai berapa tahun. Ya. Apakah sesuai dengan usia guna. Kalau kontraktor, nanti coba dibuka undang-undang jasa konstruksi Anggara ya. Siapa, insya Allah. Ya. Kayak contoh jembatan Suramadu ya. Jembatan Suramadu itu kan jembatan khusus. Dia bentangnya di atas 100 meter ya. Artinya peraturan standar di negara kita untuk jembatan-jembatan khusus itu harus didesain dengan usia guna 100 tahun. Artinya apa? Kalau udah 100 tahun, apakah jembatan itu harus dibongkar? Kan tidak. Tetapi ya, kalau kita perhatikan Suramadu itu kan diserah terimakan di sekitar tahun 2008 insya Allah ya. Kalau sekarang ini kan udah 2020 ya. Artinya Suramadu itu udah berusia kurang lebih 12 tahun. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa mencapai sampai 100 tahun ya. Tetapi selama 100 tahun ini kan banyak sekali kemungkinan ya. Karena udah diserah terimakan ada istilah kegagalan bangunan. Tetapi kontraktor apakah harus mengcover atau konsultan pertanggungjawaban dia sampai 100 tahun? Mana ada kontraktor yang berani? Kalau kayak gitu ya tanggung jawabnya berarti biayanya harus mahal. Bisa dipahamin ya? Bisa, Pak. Ya, kayak contoh ya. Contoh kamu beli komputer Anggara. Dia garansi komputernya lifetime-nya berapa lama? Berapa ya, Pak? 1 tahun, 3 tahun mungkin? Oke, anggap aja 3 tahun. Apakah 3 tahun setelah itu komputernya rusak? Belum tentu. Iya, artinya kan seperti itu ya. Tetapi masa pertanggungjawaban garansi daripada penjual komputer ialah 3 tahun bisa jadi. Yang bagus itu kamu tahu sepatu safety? Tahu, Pak. Iya. Kamu kalau beli sepatu safety ya, kamu pakai sekali ya, kemudian kamu taruh di rak lemari ya. Kemudian beberapa saat kamu ambil ya, sepatu itu meskipun nggak pernah dipakai tiba-tiba akan lepas. Ada expired date-nya. Yang bagus malah sepatu seperti itu kan harus sering dipakai. Tetapi ada usia gunanya. Sama seperti itu juga ya. Artinya ada istilah fatigue ya. Apalagi kalau kamu tertarik di beban desain jembatan itu ada istilah beban fatigue. Beban karena kelelahan. Sesuatu yang berulang itu akan berbahaya sekali. Demikian. Ya. Mudah-mudahan terjawab. Ya, makasih Pak Anto. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya coba share ya, supaya kamu udah mulai mempersiapkan terkait dengan judul TA ya. Ini sebenarnya barusan selesai ya, saya diminta untuk mereview terkait topik-topik yang bisa diambil sebagai objek TA atau skripsi ya, tetapi khusus untuk yang mengambil bidang keahlian manajemen proyek konstruksi ya. Saya share ya, supaya kamu ada gambaran. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini hari ini udah ada mulai bayangan kira-kira nanti kamu mengambil TA apa ya. Sebentar ya ini. Ya. Saya share. Ya, mudah-mudahan coba saya minta waktunya kurang lebih 10 sampai 15 menit ya. Coba konsentrasi sebentar. Sorry, stop share. Ya. Jadi terkait topik proyek akhir atau skripsi, nanti insya Allah akan berulang ya, akan disampaikan panitia di hari Jumat, tapi mudah-mudahan akan kamu udah mulai mempersiapkan ya. Jadi topik proyek akhir atau skripsi sarjana sains terapan kamu ya, kamu udah mau semester 8, yang diambil itu bisa satu bidang keahlian struktur, bidang keahlian keairan, bidang keahlian geotrans, ya. Bidang keahlian manajemen rekayasa konstruksi. Plus kalau mau sebenarnya bidang keahlian lingkungan. Bisa dipahami? Ya. Struktur, keairan, geotrans,
geoteknik dan transportasi, ya, termasuk geodesi harusnya masuk. Ini belum ada teman-teman yang di sini yang mengambil topik tentang geodetik ya, pengukuran. Ya, ini kan bagus juga ya sebenarnya ya. Kemudian manajemen proyek konstruksi sama lingkungan. Tapi sebenarnya hanya 4 ya, hanya 4 ya. Kalau lingkungan bisa masuk ke keairan sebenarnya. Karena sebenarnya dosen-dosen kita, khususnya doktor-doktor di jurusan teknik sipil itu banyak yang lingkungan sebenarnya. Contoh mulai Pak Burhamtoro itu lingkungan. Pak Mardi itu sebenarnya doktornya lingkungan juga. Bu Utami itu lingkungan. Ya. Kalau struktur yang doktor Pak Sur, Pak Taufik Rohman, Pak Nawir ya itu struktur. Ya kalau doktor transport sebenarnya malah belum ada. Ya. Manajemen proyek konstruksi belum ada juga ya. Bu Fafa ya, masih sekolah di ITB Bandung. Ya, jumlah topik itu akan sesuai kuota. Ya, contoh yang ambil TA di semester ini sekitar, kamu itu ada 7 kelas kalau nggak salah ya. 7 kelas ditambah ada yang transfer itu sekitar, lupa saya, 5 kelas kalau nggak salah ya. Atau 3 kelas ya, 3 kelas. Jadi total yang ngambil TA untuk semester depan itu ada sekitar 250 orang. Ya. Kemudian dari 250 orang itu akan dikuota sesuai dengan jumlah dosen di masing-masing bidang keahlian. Saya pakai papan tulis saja ya, supaya kamu bisa membayangkan. Ini saya clear ya, udah screenshot ya. Clear all drawing. Jadi kalau boleh saya bilang itu bidang keahliannya itu kan ada 4 ya, struktur, keairan, geotran, sama MK. Ya. Ini dosen struktur itu kurang lebih 10 orang kalau nggak salah. MK itu yang boleh membimbing 9 orang. Geotran itu malah 3 sebenarnya. Geotran 3 tambah transport ya. Ini sekitar 13. Ya. Keairan oke lah sekitar 9 kurang lebih. Ya. Jadi kalau di rata-rata, kalau berapa ini? 250 ya. 250 dibagi 4 lah. Ya sekitar 60-an. Jadi kurang lebih rata-rata ya 60, anggap aja 60 lah, 60. Jadi masing-masing 60 judul. Ya. Artinya kamu harus persiapkan ya, kamu tertarik di bidang apa, segera daftar. Ya. Kalau enggak, ada kemungkinan ya, misal kamu tertarik di bidang misalnya ya struktur, kamu tertarik di struktur ya. Kamu telat daftarnya ya. Misalnya kamu daftarnya di nomor 61 gitu ya. Ada kemungkinan kamu akan diminta untuk ganti judul, apakah ke keairan, apakah ke MK, apakah ke geotrans. Bisa dipahamin ya? Jadi dasarnya ialah kuota. Ya. Seperti itu. Ya. Di semester lalu banyak kejadian ya, karena kuota, ada seseorang yang misalnya mahasiswa yang tertarik ambil bidang A, ternyata penuh. Padahal mulai mata kuliah MP, metodologi penelitian, dia udah ambil tertarik di topik A, ya, udah susun proposal hampir 1 semester kan itu ya, kemudian dia telat memasukkan, ya, sehingga yang harus ambil A dia telat, dia harus switch ganti judul. Seseorang ganti judul itu kan capek ya, itu harus kamu pertimbangkan, ya. Tuh, mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada saya lanjut dulu ya. Itu khusus yang terkait dengan tugas akhir bidang keahlian MK, ya, ini yang bisa kamu ambil ya. Pertama, kamu bisa ambil studi kelayakan proyek, ya. Kalau ngambil studi kelayakan proyek bisa berupa studi kelayakan lengkap ya. Kamu tinjau aspek teknisnya, aspek lingkungan, aspek kelayakan ekonomi sama finansial, ya. Atau meninjau salah satu aspek misalnya analisa finansial proyek tol A, ya. Studi kelayakan teknis jembatan Selat Sunda, studi kelayakan teknis terowongan Selat Sunda. Kalau ada yang ambil itu bagus sekali ya, Selat Sunda. Ya, terowongan dibandingkan sama jembatan. Jadi studi kelayakan.
Silakan kalau ada yang ambil tentang studi kelayakan. Kalau ambil lengkap, lingkup pekerjaannya kecil, misalnya studi kelayakan proyek perumahan A. Ya. Perumahan kan nggak relatif terlalu besar ya. Kamu tinjau aspek teknisnya, aspek lingkungannya, sama ekonominya. Ekonomi ini berarti aspek pasar dan lain sebagainya. Ya. Yang kedua, kamu mungkin bisa ambil juga tentang green construction ya. Sekarang kan lagi tren ya terkait dengan green construction. Ya. Contohnya apa judulnya? Contoh ya, kamu melakukan appraisal, misalnya ada bangunan teknik sipil, gedung kita, secara green construction dia skornya berapa? Nah, kamu ini penelitian ya, jadi kamu cek mulai lantai 1 sampai 8, ya, kamu cek kriteria-kriterianya memenuhi nggak ke green construction. Itu nomor 2. Kalau nomor 1 mata kuliah yang terkait ekonomi rekayasa, ya, manajemen proyek, ya. Nomor 3, kamu boleh ambil TA tentang yang terkait dengan sistem pengambilan keputusan, ya. Kamu kan ada mata kuliah SPK ya dalam manajemen konstruksi. Kamu boleh ambil tentang model linier, model transportasi, model assignment. Model linier pakai Simplex itu ya. Model transportasi, contoh model transportasi misalnya optimasi site layout proyek A. Ya. Boleh juga model assignment. Ya. Yang keempat, kamu boleh ambil judul optimasi infrastruktur ya. Boleh kamu ambil value engineering, boleh inovasi konstruksi, boleh ambil percepatan, boleh ambil efisiensi. Ya. Value engineering itu yang paling gampang itu kamu bayangkan pensil ya. Pensil dulu itu kan selalu terbuat dari kayu, kemudian ada grafitinya ya. Fungsi utama pensil itu ada di grafiti yang hitam itu ya. Karena yang kayunya kan selalu diraut ya, diorot ya. Orang berpikir wah ini berarti kan yang diraut itu bisa digantikan dengan pensil yang sekarang yang cetek itu ya. Itu value engineering ya. Itu penerapan value engineering di konstruksi banyak sekali. Nanti kamu ini bisa kamu ambil sebagai objek TA. Banyak sekali ya. Jadi sampai 1, 2, 3, 4 ya. Value engineering, inovasi konstruksi. Yang banyak dari dulu diambil itu nomor 5. Project planning ya. Rencana pelaksanaan proyek ya. Sebenarnya project planning atau rencana pelaksanaan proyek ini akan diajarkan di semester 8. Jadi paralel kamu mengerjakan TA sekaligus ada mata kuliah. Jadi yang ambil project planning akan sangat terbantu dengan mata kuliah itu ya insya Allah ya. Apa yang disusun di project planning ya mirip kayak kamu menyusun dokumen teknis standar ya. Kamu menyusun deskripsi proyek, struktur organisasi proyeknya kayak apa, site instalasinya kayak apa, yang mengatur site-nya ya, strategi, metode pelaksanaan, jadwal pelaksanaan. Ini lengkap. Tapi yang dibahas tidak terlalu mendetail ya. Tapi bisa juga kamu ambil salah satu aspek daripada project planning. Bisa salah satu aspek dalam project planning tergantung kompleksitas. Contoh kamu manajemen perancah dan backisting. Kayak contoh saya kemarin ya pakai zona, ya, perancahnya dari sini pindah kemana, sampai keluar biayanya perancah, sampai keluar jadwalnya perancah dari sini pindah kemana. Ini menarik menurut saya. Manajemen perancah atau backisting. Kemudian manajemen alat berat. Ya. Nah, yang ini RKK yang tadi saya jelaskan. Kamu boleh menyusun RKK atau HIRAT proyek apa. Tapi proyeknya kalau yang RKK sama HIRAT ini proyeknya yang risiko tinggi. Ya. Kemudian analisa site instalasi, tapi menggunakan SPK ini, sistem pengambilan keputusan. Nah ini contoh ya, 5 project planning. Ya mudah-mudahan ada gambaran ya. Tetapi sekali lagi, ini hanya untuk 60 orang maksimum. Ya. Yang lainnya harus ngambil struktur, keairan, dan sebagainya. Yang keenam, terkait dengan pengendalian proyek. Ya. Bisa berupa penilaian proyek secara lengkap yang meninjau aspek biaya, mutu, waktu. Ya. Bisa sebagian. Nah ini sama juga, nomor 5 sama 6 ini akan kamu dapatkan kuliahnya di semester 8. Jadi semester 8 kan ada kuliah project planning sama pengendalian proyek ya. Ini yang menarik juga EVA, Net Value Analysis. Ada klaim ya. Berikutnya bisa juga kamu ambil TA tentang pengadaan barang dan jasa. Ya. Penelitian. Ya. Kemudian bisa juga nomor 8, kegagalan konstruksi, failure dan defect yang tadi saya ceritakan.
boleh kamu ambil objek TA. 9, kamu boleh ngambil penerapan software yang terkait BIM. Misalnya kamu pakai software BIM yang dipakai misalnya apakah Revit, ya, apakah Cubicos, apakah Tekla untuk diterapkan di salah satu proyek. Itu boleh. Nomor 9. 10 manajemen risiko, 11 manajemen operasional sama perawatan bangunan, 12 manajemen SDM, contoh penelitian tentang produktivitas pada pekerjaan konstruksi. Dan yang menarik lagi nih, nomor 13. Kamu boleh ambil topik tentang kewirausahaan, khususnya kamu bikin bisnis plan. Tahu ya, rencana bisnis plan, tetapi untuk yang terkait dengan industri konstruksi. Ya. Nggak boleh kamu bisnis plan contoh membuka kafe, itu nggak boleh ya. Nah, bisnis plan untuk contoh misalnya kamu bisnis plan buat pabrik apa bataku, kan ada hubungannya sama konstruksi. Bisnis plan apa misalnya usaha apa, silakan. Ini yang menarik ya, ini yang mungkin baru untuk tahun ini. Ya, mudah-mudahan harapannya supaya banyak di antara kita, tapi nggak usah banyak-banyak lah, dari 60 itu mungkin yang ambil kewirausahaan, ya 3-4 orang itu udah cukup ya. Jadi coba bayangkan di sini ada 13 topik, ya, insya Allah udah cukup banyak ya. Silakan kamu pilih, khususnya yang tertarik di bidang keahlian manajemen konstruksi. Bisa dipahami? Ya ini masih draft ya. Nanti detailnya insya Allah akan disampaikan hari Jumat. Tapi kurang lebih mudah-mudahan kamu ada bayangan. Silakan kalau mau apa di screenshot ya. Tapi ini masih belum resmi ya. Ya, ini belum resmi. Kalau mau di screenshot silakan. Kalau sudah, saya layar berikutnya. Udah screenshot? Sudah ya. Coba di bawahnya. Nah, silakan ini. Oke. Berikutnya 13. Ada 13 topik untuk 60 judul kan banyak sekali ya. Penelitian, NDT, studi kasus kegagalan, evaluasi. Oke. Mudah-mudahan ada gambaran. Demikian, insya Allah ini akan didetailkan, disampaikan oleh panitia. Insya Allah hari Jumat depan, insya Allah. Jumat ini ya. Jumat minggu ini, insya Allah. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kebetulan saya kan ngajar mata kuliah MTP ya, metode penelitian ya. Ya, artinya ya kalau yang saya ajar ya saya minta udah mulai buat proposal ya. Seperti itu ya. Coba saya tanya ya salah satu 4 MRK 3 ketua kelasnya tadi siapa? Fitri ya, Fit? Iya, Pak. Ya, kamu ambil apa TA-nya kira-kira Fitri? Tadi kan ada gambaran ya. Ya, Pertama tetapkan dulu apakah ambil struktur, ambil keairan, geotran, apa manajemen proyek konstruksi. Tetapkan dulu itu. Geoteknik, Pak. Geoteknik ya, silakan. Ya, segera susun ya. Segera, kalau enggak nanti kuotanya habis. Ya. Iya, Pak. Itu. Yang menarik sebenarnya kewirausahaan ya, itu kan menarik ya, bikin bisnis plan ya. Kamu mau buka usaha apa? Pasarnya bagaimana, pemodalannya kayak apa, itu bagus menurut saya. Itu menurut saya baru, belum ada di yang lalu-lalu. Fitri seperti itu, 4 MRK 3. Ketua kelas 4 MRK 4. Siapa? 4 MRK berapa ya? 6 ya? 4 MRK 6. Ya Pak, saya Pak. Briliano. Ya. Ambil TA apa? Insya Allah. Kemungkinan kalau nggak MK penelitian, Pak. Ya, harus segera kamu tetapkan. Ya. Tapi penelitiannya jangan penelitian yang contoh ya. Mohon maaf itu banyak anak-anak yang penelitiannya coba pertimbangkan ya. Contoh ya. Pemanfaatan cangkang telur sebagai apa untuk pada beton. Coba bayangkan, kamu harus cari cangkang telurnya seberapa banyak. Kalau emang itu mau diproduksi ya. Kemudian kontinuitasnya, cangkang telur itu ada apa enggak? Jadi ya, kalau kamu ambil telurnya, kamu pertimbangkan penelitian seperti itu mungkin apa enggak dilaksanakan? Ya. Iya ya Pak. Hal-hal seperti itu harus kamu harus segera kamu putuskan ya. Briliano. Ketua kelas 4 MRK 7 siapa? Saya Pak.
Siapa kamu? Faza, Pak. Faza, mana Faza? Oke, Faza, kira-kira ambil apa, Faza? Insya Allah struktur, Pak. Ya, oke, segera kamu tetapkan. Apa judulnya? Perencanaan gedung di kampus, Pak. Iya, berapa lantai? 4, Pak. 4 lantai itu terlalu rendah ya sebenarnya. Ya, nanti ada skupnya ya. Kalau 4 lantai, oke, kalau bisa kamu manfaatkan BIM. Tadi kan ada BIM ya. Iya. Ya, artinya BIM-nya bagaimana? Kalau saya cenderung perencanaannya lengkap, ya. Tapi nggak usah RAB. Kalau struktur kan sangat dipaksakan nih, supaya ke MK-MK-an ya. Perencanaan struktur sekian lantai plus perhitungan RAB. Saya nggak setuju itu. Kalau ambil struktur, RAB-nya hilangkan. Ya, tadi udah saya sampaikan ke panitia, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, demikian. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Insya Allah kita udah lumayan banyak ini, hampir 2 jam. Saya Pak mau tanya. Oke, Fitri. Silakan. Kan misalnya saya ambil MK ya Pak ya. Ya. Terus di tengah-tengah itu saya disuruh ganti judul. Itu pas saya masih cari judul itu nanti saya bisa dikeluarkan dari kuota MK enggak, Pak? Ada kemungkinan. Ketika kamu lama, tiba-tiba slot kamu udah diisi. Yang paling aman bisa aja kamu buat misalnya 4 judul ya. MK1, struktur 1, kamu masukin semua. Iya, Pak. Atau 2 lah minimum ya. Paham ya? Iya, Pak. Saya pernah bilang ya, fail to plan, it mean plan to fail. Apa artinya? Fail to plan, it mean plan to fail. Apa Fitri? Fail to plan. Fail to plan, gagal untuk merencanakan. Berarti merencanakan untuk kegagalan. Ya, sama, ketika kamu kayak gini harus kamu rencanakan dengan baik. Saya mau ambil TA apa. Pesan saya, tinggalkan idealis dulu. Paham? Idealis tinggal aja dulu. Yang penting bagaimana proyek akhir kamu ini bisa selesai tepat waktu. Kalau ambil penelitian, kamu pertimbangkan biayanya, waktunya, ya, apalagi masa pandemi. Ya. Kalau saran saya, ambil yang analisis-analisis saja. Ya, sekarang ini ya kondisi pandemik ya. Tapi kalau penelitian ya oke lah. Kalau emang kamu tertarik penelitian, pertimbangkan biaya. Penelitian kalau bisa ajak sponsor ya. Kayak contoh, kamu buka websitenya Sika, Fosrock yang ambil beton ya. Nah, syukur-syukur kalau kamu bisa dapat sponsor seperti itu. Demikian. Yang lain ada begitu ya sama Fitri ya? Iya Pak, terima kasih Pak. Harus kamu rencanakan dengan baik ya. Iya Pak. Ada lagi? Kalau nggak ada, oke. Oh ya, siapa? Ini Fani Walek nih harus ditanya ini. Fani, mana Fani? Iya Pak. Oke, kamu masih monitor ya, bagus Fan. Kamu ambil judul tentang apa, Fani Walex? Kira-kira tertarik di mana? Tadi kan udah struktur, manajemen, keairan, atau transport, tetapkan dulu. Transport Pak. Ya oke, segera tetapkan. Ya, transport, segera kamu lihat referensi judul-judul yang pernah ada kayak apa, segera tetapkan. Siap Pak. Itu ya Fani ya. Oke, Iya Pak. Yang lainnya siapa ya? Saya pikir cukup ya. Insya Allah nanti akan segera disampaikan oleh panitianya ketuanya Pak Hamim ya. Insya Allah. Demikian. Yang perlu kamu pahamin, ya kurang lebih rata-rata tiap bidang keahlian hanya ada slot kurang lebih 60 judul. Artinya harus cepat-cepat kamu putuskan. Ya. Demikian. Ya. Oke, ada terakhir. Saya buka lagi pertanyaan satu kali lagi. Kalau nggak ada, saya tutup. Nggak ada ya? Oke, karena tidak ada, oke, minta maaf sampai jam 21.30 ya. Untuk minggu depan insya Allah tunggu kabar berikutnya ya. Ada kuliah apa enggak ya? Karena tanggal 17 sudah mulai ujian akhir ya. Kalau enggak ya saya cukupkan kuliahnya ya. Tapi tunggu informasi via WA. Demikian saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.